Ya. Yang mau kita lihat yang di bawah ini ya, yang kita injak ini ya. Pertanyaan, ini lokasinya di Kalimandara ya, lokasi di Kalimandara. Nanti di lokasi ini kita akan lihat dua jenis batuan. Yang pertama di bawah, nanti yang kedua nanti kita ke atas sana, kita lihat bukitnya ya. Nah, kita yang ke bawah dulu ini, yang diinjak dulu ini. Menurut kalian ini batuan apa? Beku. Batuan beku apa? Dalam. Luar. Dalam. Alasannya kenapa, Mbak? Karena Padat. Semua batuan padat. Semua batuan keras. Anu, Ukurnya kasar orang. apa ya? Warnanya hitam, agak hitam. Warnanya hitam. Warna tidak menunjukkan itu dia membekunya di luar atau di dalam. Mineralnya. Nah, mineralnya kenapa? Mineralnya jelas. Mineralnya jelas mana? Dia situ. Yang mana? Saya tunjukin dulu. Mana? Seperti Itu garis atau mineral? seperti ini. Kan beda-beda ini. Ya. Hitam, merah, terus mana lagi ya? Jadi mau baru. Oh ya. Ya, itu. Menggunakan atau menyalahkan. Itu menurut kamu ini adalah batuan beku dalam. Tadi yang batuan beku luar. Alasannya kenapa? Karena ya terbentuknya di luar kan. Buktinya apa? Ya, ini yang ya semua singkapan yang nanti kita lihat itu kondisi sekarang itu ada di luar. Tetapi kita berbicaranya ini dulu terbentuknya membekunya itu kalaupun ini batuan beku ya, kalaupun ini batuan beku membekunya di dalam perut bumi atau di luar. Di dalam. Alasannya karena mineralnya Jelas. nampak. Kalau yang ini tidak nampak. Ya, tapi kalau yang di sini terlihat atau enggak? Ya. Ya, kita lihat dulu. Oke, masih belum. Ya, ini kalau kita lihat batuan ini secara kasat semua umum ini kan nggak ada yang warna bintik-bintik dan sebagainya kan? Iya, Bersih kan? Berarti dia mineralnya tidak terlihat dengan mata langsung. Ya, otomatis dia disebut batuan beku ekstrusi, batuan beku luar. Berarti ini dari lava. Dari lava dulu, bantalnya mana gitu kan? Nah, kalau dia lava, kan lavanya dari sumbernya lava. Ini warnanya terang atau gelap? Gelap. Kalau gelap itu berarti dari benua, atau kalau gelap ya itu asam atau basah? Basah. Berarti kalau basah otomatis dari lempeng samudra. Poin pertama tadi nggak kelihatan mineralnya. Poin kedua dia gelap, berarti dari lempeng samudra. Kalau lempeng samudra dia membekunya di luar, otomatis membekunya kan di dalam air, iya kan? Karena samudra kan di atasnya air. Kalau dia di luar ekstrusi kan otomatis membekunya di dalam air. Nah, kalau membekunya di dalam air, bentuknya seperti bantal. Kok bisa? Karena gini, ada masa jenisnya sama. Karena gini, dia keluar misalnya ini air ya, dia keluar dari batuannya gitu ya, keluar dari dasarnya gitu, lavanya keluar kena air itu kalau dari atas ke bawah itu ada apa namanya? Tekanan hidrostatik ya. Kalau tekanan hidrostatis, otomatis bentuk yang paling bagus, paling kuat itu bentuknya kotak atau bulat? Membulat, makanya disebut membulatnya itu seperti bantal, ya kan? Sehingga disebut lava bantal. Batuannya karena ini basah disebut basal. Makanya batuannya disebut lava basal
ataupun lava bantal. Pirolava ya, tuh. Nah, kalau kita lihat sekarang, mana bantalnya itu kan? Iya kan? Nah, nanti kalian bandingkan. Ini kita lihat sekarang posisi seperti ini. Nanti kita akan lihat bantal yang masih bagus. Nah, ini lava bantalnya itu ini sudah, misalnya ini lava bantal membuat gitu ya. Ada tekanan, patahan, srek, ya kan? Otomatis ini kan jadi hancur. Nah, kita lihat hancurannya. Hancurannya bentuknya seperti runcing-runcing, jadi kayak gini. Ya, itu yang disebut reaksiasi. Ya kan? Jadi lava basah ini sudah mengalami reaksiasi. Buktinya apa? Ada runcing-runcingnya dan sebagainya. Ada bekas patahannya. Mana coba bekas patahannya? Ada namanya struktur gores garis. Mana? Itu. Ini kan ada garis-garis gini kan? Ya kan? Yang ini. Oke. Nah, sekarang gini, pertanyaan saya. Ini misalnya dua batuan, patah, ya, patah kan bisa naik, bisa turun gini kan? Nah, kalau ini saya geser ke atas, ya, ini ke atas gitu ya, yang di sini lebih lembut atau yang di sini lebih lembut? Yang atas lebih lembut. Yang atas, karena dia lebih banyak kena gesekan terus, ya kan? Nah, itu kalau dia sesaknya berarti apa? Naik. Ya. Ini kalau yang di sini bukan batuan ini loh ya. Kalau di sini. Kalau ini saya ke bawah ini, berarti yang bagian bawah yang lebih halus. Sekarang kalian raba, yang lebih halus bagian atas atau bagian bawah? Diraba jangan di gitu. Karena biologi itu biasanya ya lihat, diraba, diterawang. makanya dijilat. Ada, nanti khusus batuan-batuan sedimen ada yang harus dijilat. Kalau ini nggak perlu, jangan jilat ini. Kalian raba coba, ini bagian Bawah. ini ya. Atas tekan yang bawah. Kita gini, kita gini ya. Raba sama gini itu lebih halus yang mana? Harusnya ini bawah. Beneran? Atas lagi. Pakai perasaan toh, Nek. Nah, yang perasaannya tinggi biasanya lebih gampang merabanya. Lebih lepas. Oke. Kok ngisor, Bang? Oh, diraba. Kok dhuwur? Dhuwur ini loh. Halus. Jangan soal tipis, soal halus. Kasar ini mah. Kan napak. Jadi lebih kasar yang bawah kan? Ya. Berarti patahnya Berarti ke atas. Ya, itu seperti itu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ini kan tadi yang kasar yang di kadang. Ya, itu Katanya. Ya. Ya. Misalnya ada pengaruh dari aliran air itu apakah tidak Nah, ada erosi? proses pengair ya. Ini memang sungai. Tapi kita lihat kalau semacam ini, kalau ada sungai, ya, kalau sungainya kayak gini, bisa dia kena proses luar. Tapi kita lihat, dia miringnya kan ke sini. Kalau dia kena sungai ke sana, otomatis ininya yang akan rusak. Tapi di sini kan tidak. Tetap kan? Tidak, walaupun ada pengaruh, tetapi nggak akan sangat jauh. Kalau gini, kalau misalnya bidangnya seperti ini kena erosi dari sini, batunya kan sama. Kalau kena erosi, otomatis dari ujung atas sampai ujung bawah, tingkat erosinya sama. Kalau yang di sini halus, sini kasar, sini jadi lebih sangat halus, sini lebih halus. Itu masih tetap ada beda kan? Kecuali seperti ini, karena batuannya ada yang halus, ada yang kasar. Kecuali semuanya halus. Kalau semuanya halus, kena erosi akan jadi sangat halus semua. Tapi kan ada yang lebih kasar, ada yang lebih halus. Jadi kalau itu tidak bisa ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Maksudnya? Nah, penyebab patahan apa?
Ingat, ada gaya. Tapi yang saya mau tanyakan kenapa ini saja? Yang lainnya mana? Nah, yang lainnya mana? Oke, sesat patahan itu kalian berpendapatnya jangan patahan itu semuanya akan kelihatan. Nah, tetapi di dalam patahan itu ada tanda-tandanya. Bahwa daerah itu sudah kena patahan. Yang pertama tadi saya bilang apa? Deksiasi. Kalau nanti kalian coba ini dari ujung batuan yang di situ sampai ujung bagian ke atas, itu semua batuannya kecil-kecil. Berarti batuannya itu sudah kena patah semua. Lihat. Iya kan? Jadi tidak hanya lokal satu tempat ini hanya satu tempat ini ada patahan-patahan yang minor lagi, patahan-patahan yang lebih kecil. Kalau saya tekan gini batuan, tek gitu ya. Yang patah satu atau banyak? Banyak. Banyak kan? Enggak, yang patahan utama memang satu. Iya. Tapi patahan Retakannya retakannya banyak. banyak, ya kan? Retakan itu kalau dia sudah bergeser sedikit, dia disebut patahan. Kalau dia hanya baru retak, belum bergerak, ya dia bukan patahan. Ya, itu disebut shear, ya, shear joint, ya, dan sebagainya, ya, itu. Jadi ini hanya yang kecil ini yang minornya, tetapi yang utamanya dari ujung ke ujung, ya. Nah, jadi kita berpikiran minor, tetapi kita berbicara tentang besar. Cukup awet. Salah satu buktinya. Betul. Nah, ini juga kalau di istilah geologi daerah ini, sungai ini, Kalimandara ini adalah batas geografi. Batas geografi dalam istilah kiasannya. Kenapa? Batuan yang panjang dari sini ke utara itu batuan-batuan muda. Batuan-batuan tersier yang umurnya paling tua itu sekitar 65 juta tahun. Tapi batuan yang dari sini ke utara itu selatan ya. Yang sini ke selatan itu lebih muda, yang dari sini ke utara itu lebih tua, yang umurnya lebih dari 65 juta tahun. Ini batasnya di sini. Kenapa kok bisa terjadi sampai ada dua karena lebih muda dibandingkan? Ya, ingat pembentukan batuan kan tidak semuanya berbentuk bus seperti itu. Tapi ada batuannya terbentuk, kemudian ada batuan yang baru terbentuk, batuan sedimen, dan sampai saat ini pun juga ada batuan yang sedang terbentuk. Jadi gini, saya bilang tadi bahwa batuan seismika adalah batuan paling tua di Pulau Jawa. Tapi dengan catatan, batuan seismika yang ada di sini. Kalian ke selatan, misalnya ke Malang gitu ya, misalkan nemu batuan seismika, belum tentu itu batuan paling tua di Pulau Jawa. Sama nama tetapi beda umur. Ya, jadi berpikirannya jangan kalau batuan seismika itu semuanya sama umurnya, tidak. Ya, itu. Ada lagi yang tanyakan? Daerah apa? Iya. Terus memungkinkan nggak ada batuan lain di sini? Misalnya batuan merah kayak. Iya. Batuan merah atau mungkin ada kaitannya dengan interkalasi rijal. Iya. Ini sudah lebih berpikir lebih Prosesnya. dalam lagi ya. Kalau kalian lihat tadi yang berwarna merah dan sebagainya ini, yang di batuan ini aja ya. Ya. Enggak, kita lihat yang di batuan ini kan tadi ada yang bilang ini merah gitu. Seperti itu kan. Oh iya. Ya, ingat. Rijang tadi terbentuknya di mana? Kalau Laut. Ini terbentuknya juga di laut. Batu lava, bantal, dan batu rijang itu berasosiasi. Saya bilangnya paling gampangnya mereka berteman. Karena sama-sama dari laut. Ya. Nah, kok di sini bisa di dalam batuan-batuan lavanya ada merah-merahnya? Ingat tadi, pas deksiasi itu, pas ada tekanan, di sekitarnya kan ada batuan rijangnya kan. Nah, batu rijangnya itu kan ikut terdorong dan ikut tergerus, sehingga tanda kutip dia sebagian akan menempel di batuan lavanya. Makanya di batuan lavanya itu ada yang berwarna-warna merah. Itu menjelaskan kenapa di situ ada. Ini kita lihat
asosiasinya kalau di situ ada rejang dikit-dikit ya. Tapi nanti kita akan lihat yang benar-benar dia berteman, dekat sekali. Ya, PR-nya kalian bandingkan batuan yang di sini dan nanti batuan yang akan kita kunjungi nanti. Ya, kalian lihat amati yang di sini. Ada yang tanyakan lagi ya? Nah, yang putih ini, itu batuan kan patah. Patah kan itu ada celah, ada retak. Kalau patah kan ada retakan, retakannya berat, ada yang retak. Nah, retakan itu terisi oleh mineral. Ya. Bisa mineral kuarsa, bisa mineral kalsit. Ini sama-sama putih. Ya. Kalsit dan kuarsa itu sama-sama putih. Kalsit itu CaCO3, kuarsit itu SiO2. Nah, untuk membedakannya gimana? Paling gampangnya dengan HCl. Kalau HCl-nya berbuih, itu berarti dia kalsit. Ya. Kalau bawa HCl, kalau nggak bawa HCl, bagaimana? Kita lihat, kalau dia lebih mengkilap ya, dia kuarsa, kuarsit. Tapi kalau dia lebih kusam, kalsit. Itu dengan catatan kalian lihatnya masih pagi, kena matahari. Kenapa? Karena kalau sudah sore semuanya buram. Kalau satu sampai kapan? Ini langsung buram semua. Kalau masih itu. Jadi ingat, warna pun juga kalian lihatnya warna yang fresh, itu warna yang tidak kena air. Karena air, batuan yang tidak kena air, kalau tidak dilihat warnanya, itu akan berbeda, ada pembiasan. Nah, kalau lihat batuan yang fresh itu bawa palu dipukul di dalam. Jadi ini itu bukan fresh, kita lihat dalamnya. Kenapa kok geologi, geografi dan sebagainya kalau kita bawa palu? Ya, karena untuk melihat warna aslinya, pukul baru lihat dalamnya, warna aslinya di situ. Jadi kadang tertipu dengan warna-warna seperti ini. Nah, kalau kena air kan sudah hitam sekali kan? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Yang besar-besar itu sama enggak bentuknya dengan ini? Itu bungkah-bungkah besar. Berbeda ya. Itu memang batuan-batuan beku karena dulunya di daerah sini ya. Itu adalah daerah vulkano. Ada namanya vulkanisme daerah Ndaka. Itu nanti kita akan lihat di atas itu ada instruksi batuannya. Ya. Ingat, ini di laut. Ya, ingat itu. Nanti kita belajar sedikit, belajar geografi ceritanya. Ada yang tanyakan? Gimana? Untuk ini nanti kita di atas. Ya. Untuk bagian ini nanti kita akan jelasnya di atas. Pak, Ya. kalau luasnya panjangnya Kalimandara ini, Panjang. kalau dari Ini Kalimandara dari sini sampai ke bawah. Itu ini ke bawah. Bukan meteran. Peta. peta Citra, Ya, Citra. Citra lain, sepotas Eiger. Oh iya. Posisi kita itu begini, di ujungnya ini. Ya. Ujung ini ya. Jadi nanti dia panjangnya sungai dari ujung ini sampai ke ini aja. Kecil. Sungai yang ini ya. Kalau sungai yang depan ini sungai Ulo. Yang ini gede. Sudah lain. Lagi, Pak. Sudah lain. Kita yang dimaksud Kalimandara itu ini. Iya, itu, Pak. Saya pikir ini masih satu tembusan sama sungai. Ya, ini anak sungainya kan. Oh, anak sungainya loh. Kalau ini sungai Ode 1, ini sungai Ode salah ya. Kalau itu Ode 2, ini Ode 1 ya. Ini sungai Ulo yang depan ini. Beda berarti, Pak. Mulai itu, Pak. Itu dari sana ujung sana. Kalau kita lihat kan mendek. Ya. Itu ada apa semacam bulan Oh ya. Nah,
Ingat, kalau batuan beku, batuan metamorf mungkin nggak ada fosilnya. Misalnya gini, ini fosil ya. Ini misalnya fosil jempol saya ini. Ada lava, tak gitu ya. Nah, udah. Lava itu panas atau dingin? Panas. Otomatis fosilnya apa? Hancur. Jadi kalau di dalam batuan beku dan batuan metamorf tidak mungkin ada fosil. Ya. Nah, kalau batuan yang ada fosilnya berarti batuan sedimen. Di batu rijangnya ada fosilnya. Fosil radiolaria tadi yang kecil itu ukurannya 0,1 mm. Jadi nggak akan mungkin terlihat dengan mata. Milimeter. 1 mili dibagi 10. Ya kan? 0,1. Ada yang tanyakan lagi? Radiolaria. Yang ngomongnya agak susah ini. Ya, yang mau ditanyakan dulu apa? Lo-nya. Jadi nanti kita juga ke sungai lagi. Ya, sana aja ya. Ya, naik dulu aja. Kita naik.